Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca puluhan pelajar di Cianjur, Jawa Barat keracunan usai santap makan bergizi gratis, polisi telah mengamankan tempat makan MBG dan memeriksa 10 orang pengelola dapur MBG. Aparat Satreskrim Polres Cianjur sudah mengamankan sampel makanan dan sisa muntahan untuk dilakukan uji laboratorium. Polisi memeriksa 10 orang yang merupakan pengelola dapur penyedia makan bergizi gratis, serta mengamankan 2 jenis tempat makan yang terbuat dari stainless steel dan plastik yang penggunaannya sudah lebih dari 1 kali. Pendalaman terkait kejadian tersebut masih dilakukan dan belum bisa disimpulkan penyebab pasti terkait keracunan tersebut. Dan tentunya kita mengedepankan praduga tak bersalah, ya teman-teman sekalian. Kita juga sedang menunggu hasil daripada uji laboratorium yang dilakukan oleh Labkesda Provinsi dan Kabupaten. Dan untuk saat ini kita juga belum bisa menyimpulkan apakah memang karena makanan tersebut atau ada hal yang lainnya. Nah, tentunya ini nanti akan kita update setelah adanya hasil pemeriksaan laboratorium tersebut. Tadi harus gimana, Pak? Sebelumnya, pada 22 April lalu, puluhan pelajar di Cianjur, Jawa Barat mengalami keracunan massal. Diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Cianjur yang keracunan menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur. Para korban mengaku mual, pusing, muntah hingga diare. Sebanyak 20 lebih siswa tengah menjalani perawatan intensif. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan negosiasi tarif impor Trump ke tingkat teknis dan akan melakukan komunikasi internal dengan pihak terkait. Menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi. Dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal. Nah, sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri dan juga akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika respon Amerika terhadap Indonesia dalam melakukan negosiasi merupakan sebuah pengakuan. Posisi Indonesia yang melakukan perundingan lebih awal menjadi keuntungan tersendiri. Ini adalah sebuah pengakuan
dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia, dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi kan Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan menyerah dan mengemis dalam menyikapi kebijakan tarif impor Amerika. Prabowo meyakini Indonesia memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda ekonomi dengan segala potensi yang ada. Indonesia harus percaya terhadap kekuatan bangsa sendiri, meski negara lain tak lagi membuka pasar kepada Indonesia. Prabowo meyakini Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, bahkan Indonesia disebut-sebut memiliki kekuatan di banyak bidang. Kita sekarang punya kemampuan. Kita akan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan memaki-maki negara lain. Kita dihantam tarif berapapun, kita akan berunding, akan negosiasi. Kita hormati, tapi kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, saudara sekalian. Kalaupun mereka tidak membuka pasar mereka kepada kita, kita akan survive, kita akan tambah kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah berlutut, kita tidak akan pernah mengemis, kita tidak akan pernah minta kasihan orang lain. Tidak perlu dikasihani, bangsa Indonesia tidak perlu dikasihani. Kita akan swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Sementara itu sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis, mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan.